ya, selain nanti judul bacaan. Baik, Iwan akan pandu dulu kalian untuk melihat satu teks ini. Tentu nanti realnya juga kalian akan menjawab beberapa soal, misal 5 soal dan seterusnya. Nah, pertama kita terapkan sistem yang bakunya sortir soal. Nah, sortir soal ini gimana Kak? Cari soal yang bukan bacaan. Ya, jenis bacaan, isi teks. Nah, ini soal bacaan. Kita cari soal penulisan dulu. Kenapa? Itu lebih mudah karena hanya mencocokkan kaidah yang sudah kita pahami. Nah, dua-dua juga bacaan. Nah, kita bisa menjawab 3 nomor antara 23, 24, atau 25. Saran kakak, rekomendasinya cari yang soal ejaan dulu karena lebih mudah, seperti nomor 25. Nah, sebenarnya 25 ini bisa dikerjakan sekaligus bersama soal nomor 23 nih. Kenapa? Karena ini sama-sama nanyain paragraf 3, ya kan? Sama-sama nanyain paragraf 3. Nah, artinya waktu kalian nggak akan terbuang percuma energinya karena kalian udah baca teks paragraf 3 khusus menjawab 2 nomor itu. Gimana caranya? Telaah yang ditanya. Nomor 23 yang diminta kalian cari dong bentukan kata. Artinya kalian ingat konsep morfologi. Kalian tinggal cek apakah bentukan kata atau hasil dari bentukan imbuhan seperti me atau be itu sudah benar nggak sesuai konteks kalimatnya. Jadi bentukan itu tidak hanya dari segi kebakuan. Contoh, kemarin kita belajar yang bakunya memengaruhi, bukan mempengaruhi. Tapi juga bentukan kata itu wujud soalnya bisa arti. Contoh, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Nah, itu kan seolah-olah nggak ada yang salah bentuknya, tapi artinya salah. Jadi bentukan itu juga melibatkan arti. Harusnya apa? Mengobati, melakukan. Kalau masih proses, gitu. Ya, itu yang bisa kalian cek nanti ketika menjawab nomor 23. Karena 23 di opsinya, kalian sambil ingat ya ketika lihat paragrafnya, cari kata kerusakan benar nggak di kalimat 6, 7, 8. Datanya hanya mencari 3 kalimat, 6, 7, 8 aja. Gitu doang kan lebih mudah. Nah, terus di yang B-nya kalian cari kata menurunkan. C-nya kebakaran, pencemaran, pemeliharaan. Kalau ingatan terbatas, kalian ya bisa naik turun ke soal nanti sama kayak nanti di UTBK aslinya kayak gitu. Ya. Naik turun lihat soalnya dulu, baru ke paragrafnya. Jadi nomor 25 kalian minta cari tanda koma. Tanda baca. Tanda baca yang seringnya tanda koma yang sering muncul tuh ya soal-soalnya. Tapi kita juga harus cek dulu tanda baca yang benarnya apa. Oke, sekarang kita naikin ke paragraf ketiga. Nah, ini paragraf 3. Nah, yang di sini, ini yang paragraf 3 ini saja ya. Nah, pada kenyataannya, koma, ini udah benar ya keterangan. Kerusakan kondisi, nah, apakah kata kerusakan salah, Kak? Harusnya diganti apa emang merusak? Kalau diganti siapa yang merusak kondisi lingkungan hidup? Kan nggak ada ya. Nah, justru udah benar. Kalau ke-an itu menyatakan kata benda, keadilan, kerusakan, terus nanti ada keamanan. Jadi perihal rusak gitu. Jadi perihal kondisi rusak yang lingkungan hidup tadi dapat pula terjadi karena ulah manusia. Jadi ini nggak usah diganti ya. Kalau kalian ganti perusak, siapa yang merusak? Nah, gitu kan. Perusak berarti orang yang merusak. Jadi ini udah benar ya bentuknya ke-a. Kalau perusakan itu ada pelakunya atau ada oknumnya. Perusakan fasilitas publik, perusakan halte bus Transjakarta dilakukan oleh, nah itu biasanya ada pelaku. Jadi kalau ke itu udah kondisinya. Oke, jadi ini bukan nggak hemat ya, tapi dia memang membedakan makna antara kerusakan, merusak, perusak. Jadi kalimat 6 nggak ada yang salah. Terus di kalimat 7 ini bisa jadi data soalnya ada menjawab semua nih. Akibatnya, nah ini kurang tanda baca apa? Tanda koma. Kenapa harus koma? Karena dia termasuk konjungsi antar kalimat. Kalau kalian ingat bahasa Inggris, itu ada konjungsi antar kalimat juga. However, misalnya. Itu harus ada komanya kan? Nah, itu ciri khas ya dari konjungsi yang antar kalimat, wajib ada tanda koma setelah. Itu akibatnya ada nyahnya, harus pakai koma. Kalau akibat doang nggak perlu. Kalau akibat saja tidak perlu karena dia nanti konjungsi dalam satu kalimat.
Jadi bedanya kalau yang antar kalimat itu mau hubungin sama kalimat sebelumnya. Akibatnya akibat dari apa? Akibat dari ulah manusia tadi. Nah gitu kan. Akibatnya nyanya ke manusia. Jadi ini menghubungkan kalau ini sifatnya dalam yang beda kalimat ya. Kalau hanya satu kalimat masih ingat ya, dia cuman kayak karena, nah yang kayak gini. Ini cuma satu kalimat informasinya. Kenapa kondisi lingkungan hidup rusak? Nah, karena, nah itu kan itu doang, nggak ke kalimat 7 gitu. Jadi itu bedanya antar sama intra gitu. Ingat kayak angkutan antar kota dengan angkutan dalam kota gitu. Ketika kalian lupa ya. Terus selain itu Kak, nah ini benar nih contohnya nih konjungsi antar kalimat beside this gitu. Nah, itu ya. Jadi kayak sementara itu sama aja. Jadi di sini harus ada komanya juga. Udah benar. Nah, yang kurang koma di kalimat 7. Berarti tanda baca yang tidak tepat atau kurang di tanda ya koma kalimat 7. Nomor 25 kalimatnya kurang koma di sini ya. Terus di sini muncul pertanyaan, emang kata yang tidak tepatnya kenapa kalimat 7 juga? Nah, sekarang nanti kalian lihat kata menurunkan ya. Kata menurunkan itu artinya melakukan penurunan. Sekarang kalian tanya, siapa yang melakukan penurunan ke? Nah, gitu kan. Nih, coba nanti kita baca satu-satu. Banyak hutan yang rusak. Saya belum paham subjek predikat. Nah, intonasiin dulu. Apa yang banyak? Hutan yang rusak, Kak. Oh, gimana emang hutan yang rusaknya? Banyak, Kak, hutan yang rusaknya. Oh, jadi jumlahnya banyak. Jadi ini P duluan, baru S. Kayak ada pelangi gitu. Apa yang ada emang? Pelangi. Emang gimana pelangi? Itu ada gitu. Nah, jadi ini P baru S. Ini ada rincian lagi. Apa yang banyak? Jenis binatang dan tumbuhan yang punah. Gimana binatang yang punah tadi? Banyak gitu. Jadi dia PS polanya. Berarti ini juga sebenarnya harus polanya PS juga. Banyak. Apa yang banyak? Menurunkan. Emang siapa yang menurunkan populasi? Nggak ada kan? Nah, jadi meskipun adanya di sini bukan ke banyak hutan jadinya ya. Jadi nggak ada pelaku di sini. Jadi harus diganti kata benda dong. Nah, kata bendanya bisa diganti banyak penurunan populasinya. Jadi penurunan populasinya banyak itu. Jadi kata benda. Pokoknya kalau di sini kata kerja yang aktif harus ada subjek sebelumnya. Apa yang banyak menurunkan populasinya Kak? Nah, perilaku manusia. Nah, bisa kita lagi itu. Jadi itu harus muncul subjeknya. Maka yang bentuknya salah yang ini ya, maunya diganti jadi kata benda. Bisa jadi penurunan atau turunnya. Bukan keturunan. Kalau keturunan bisa beda artinya kan. Nah, hati-hati memilih bentuk karena artinya bisa jadi beda. Oke, kakak akan konfirmasi dua nomor dulu. Untuk nomor 23 dan 25 dari satu paket bahasan sekaligus kayak tadi ya. Jadi 23 jawabannya B, yang sisanya kalimat 8 udah bener Kak. Nah, karena dia kalau kalian cek maknanya udah cocok ya. Nanti pe ini proses, do-nya juga sama sekali. Kalau 25 jawabannya tanda koma. Kalau lebih dikonfirmasinya lihat kalimat 8 langsung aja ya. Ini kalimat 8 udah bener nih. Ada pencemaran, proses mencemari lingkungan, terus pemeliharaan lingkungan, bukan memelihara. Oke, silakan boleh di chat di nomor 2325 ada yang mau dikonfirmasi? Belum ada. Nah, ini konfirmasi yang kedua yang tadi sudah ikut. Nomor 2325 adalah soal yang bisa dikerjakan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Jadi ini jackpotnya enak ya, paragraf 3 gitu. Nah, terus setelah ini baru kalian boleh menjawab 24 atau langsung loncat ke nomor lain boleh. Yang kaidah penulisan di bawah ini. Tapi ini berurutan dulu aja ya. Setelah 2324, maka rekomendasikan 24. Karena ini masih kaidah, lebih cepat karena lihat angkanya doang, kalimat berapa gitu. Nggak harus baca informasi. Biasanya orang akan lebih lama mencerna informasi kalau emang dia nggak pernah baca. Saatnya kalian nggak ke kaidah aja, kaidah penulisan dulu. Kalau bacaan nanti setelah penulisan. Itu sih kalau dari segi psikis anak IPA ya. Tapi kalau kalian suka baca ya udah apa-apa, silakan. Oke. Oke, sekarang kita coba ke nomor berikutnya. Coba 24 kalimat yang tidak efektif. Silakan boleh sambil dipikirkan kalau ada yang mau ditanyain ya. Emang gimana Kak kalau ngerjain soal yang tidak efektif itu harus apa saya carinya gitu. Yang harus kalian cari adalah kalimat yang melanggar kaidah
penulisan kalimat efektif atau kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang lengkap strukturnya, seperti subjek predikatnya jelas. Contoh kayak tadi, pelangi ada, bisa nggak? Boleh Kak. Siapa? Apa yang ada? Pelangi. Gimana pelangi? Ada. SP boleh. Gitu kan? Itu lengkap. Terus kalian harus membuat kalimat itu nanti dalam skripsi atau apapun karya ilmiah itu juga harus hemat. Nggak boleh ada pengulangan arti kata yang sama. Pelangi itu amat sangat indah. Nah itu tidak hemat karena ada kata yang artinya sama kan, cukup amat doang kan. Amat indah sekali sama aja. Atau pelangi itu tidak hanya saja, nah itu sama aja, hanya saja itu sama arti. Atau pelangi itu hanya saja ada, nah itu tidak hemat. Jadi harus pilih salah satu. Oke, kue ini, nah gitu dan seterusnya sama lah polanya. Kalian tinggal cek arti kata yang sama. Tidak hemat gitu ya polanya. Terus kalau yang tidak logis gimana Kak? Yang di luar nalar manusia, benda mati bisa bergerak kayak majas gitu. Misalnya rumah sebelum itu ya, misal yang bawa handphone kan manusia, harap dimatikan. Nah, siapa yang dimatikan ya? Yang bawa handphone, orang berarti mati nanti. Nah, gitu. Jadi itu yang tidak logis. Kalau yang tidak cermat itu lebih ke pilihan kata. Mau atau ingin itu khususan untuk manusia. Yang punya keinginan itu manusia, hewan meskipun punya keinginan nggak bisa dia bicara. Betul. Rumah ini mau dijual gitu. Udah pernah nanya ke rumah, emang rumah kamu mau dijual gitu? Enggak. Atau laptop ini mau dijual gitu. Nah itu kalau bikin iklan hati-hati ya, laptop ini mau dijual. Cuma si laptopnya udah punya keinginan. Jadi maunya atau ingin itu untuk manusia gitu. Saya ingin jurusan, nah itu manusia. Oke, itu ya. Jadi yang logis, cermat, hemat. Dan satu lagi yang harus sejajar, kayak tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang kenapa kalimat 3? Ini langsung to the point aja kalimat 3 ya. Nanti kalau kalian mau konfirmasi kalimat lain boleh. Cara penentuan subjek masih ingat kan? Tanya dengan apa atau siapa kalau dari pertanyaan. Kalau predikat tanya dengan apa yang dilakukan si subjek. Ibu memasak ikan. Subjeknya apa yang dilakukan ibu. Apa yang dilakukan ibu emang? Memasak atau dan seterusnya. Jadi itu tinggal pakai pertanyaan. Nanti ada cara lain untuk melihat strukturnya. Di kalimat 3, permasalahannya sebenarnya bukan dari apabila-nya. Ya, kalau di sini dia benar, kayak if gitu, if, jika kan, kalau, if gitu. Jadi kalau ada, apabila, kalau, jika, itu sama aja penghubung, kata hubung atau konjungsi yang menyatakan syarat. Dia itu sifatnya hanya keterangan. Misalnya, apabila dia datang, saya pergi. Nah, saya pergi syaratnya apa? Apabila dia datang. Nanti biasanya dijadiin soal logika kan gitu. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia dia fungsinya keterangan. Jadi setelah apabila nggak boleh ada maka ya setelah koma. Nah, tapi kan dicek di sini nggak ada maka Pak. Iya berarti aman sebenarnya. Tapi kalian harus cari lagi kalau di sini sifatnya perluasan ada sehingga, dicek dulu. Contoh ya. Di sini kalau kalian ganti sehingga ya, nggak mungkin kan. Ini lulus sehingga rajin kan nggak mungkin ya. Jadi logikanya kalau sehingga itu kan akibat gitu. Ini rajin maka atau sehingga lo lulus gitu kan, kalau mau kan gitu ya. Nah, jadi itu nanti buat contoh bahwa si akibat doang itu artinya bukan menyatakan kejadian atau dampak. Ada kita terjebak akibat tergenang gitu ya. Nah, akibat tergenangnya jalan misalnya banyak pemotor yang kecelakaan. Nah si akibatnya bukan jadi kejadian tapi dia penyebab. Kenapa sih pemotor banyak kecelakaan gitu. Jadi si akibat di sini hati-hati, sama aja kayak sebab, sama aja kayak karena gitu. Ya jadi jangan terjebak secara literal atau secara kamusnya, ini beda artinya ya. Akibat itu sama dengan sebab, bukan sama dengan maka. Oke, jadi itu fungsinya. Jadi kalau sehingga di sini berarti apa dong? Sehingga di sini menyatakan akibat atau dampak dari kejadian. Kalau nanti biar nggak duplikat sama akibat atau seterusnya, sebut aja kejadian atau dampak gitu. Sehingga maka itu dampak kejadiannya apa. Nah, sekarang kita cari nih informasi logisnya apa. Kan kalau ada dapat mengancam, kita harus nyari tahu emang siapa yang dapat mengancam. Nah, gitu kan. Sekarang kita tanya dulu di sini, lingkungan tersebut terganggu kondisinya. Apa yang terganggu kondisinya lingkungan tersebut? Ini cuma anak kalimat atau
untuk clause-nya, karena nggak bisa berdiri sendiri nih siapa bila kayak ini juga sama nih, kalian hilangin yang itu nggak bisa kan karena rajin. Emang siapa yang rajin? Nggak ada jadinya kalau ini kita buang. Kalau si Rini lulusnya kalian buang nggak bisa. Harus ada induknya. Sama aja kayak akibat rajin doang gitu. Jadi Rini lulus itu induknya sama seperti ini nih. Ini induknya nih, masih induknya setelah koma. Nah ini induknya nih. Apa yang banyak? Nah, jenis makhluk hidup yang terganggu banyak. Gimana tuh yang makhluk hidup terganggu tuh? Banyak PS polanya. Nah, sehingga kan harusnya jelas ya, berarti sehingga jenis makhluk hidup yang terganggu dapat mengancam gitu kan, harusnya kan, kalau dihilangin kan. Nah, kenapa ini nggak boleh dihilangin subjeknya agar jelas? Nah, tadi jadi ambigu. Yang dapat mengancam itu kah siapa atau apa? Si jenis makhluk hidup yang terganggu. Bukan dia udah terganggu, masa dia mengancam? Nah, gitu kan, jadi tidak logis karena penghilangan subjek setelah perluasan. Nah, kenapa nggak lingkungan aja kan masukinnya? Ya itu harus ke sana sehingga lingkungan yang terganggu tadi dapat mengancam keberlangsungan hidup atau sehingga hal itu biar rujukannya ke lingkungan gitu. Itu ya kesalahannya karena tidak lengkap struktur dan ditambah dia tidak logis. Nah kenapa ini bisa nih ini lulus karena rajin? Karena subjeknya sama gitu. Subjeknya Rini lulus karena rajin. Kenapa nggak ditulis ini lagi? Ya biar hemat. Oh, berarti ini bukan masalah kehematan ya, bukan, tapi masalah kelogisan atau keambiguan jadi, ya kan? Itu jadi yang kalimat 3, kalian harus cermati kalau sudah ada perluasan. Bisa jadi kita deteksi dia sebagai hal yang membuat jadi ambigu. Contoh, para ahli merekomendasikan vitamin C karena dapat memperbaiki jaringan tubuh. Nah, yang dapat memperbaiki jaringan tubuh itu bisa memunculkan keambiguan atau jadi ada dua nih yang bisa menimbulkannya. Apakah para peneliti atau para ahli atau si vitaminnya yang bisa masuk? Kan kalau kita peneliti ahli nggak bisa masuk ke jaringan tubuh manusia. Nah, gitu. Jadi itu harus jelas setelah konsumsi perluasan. Semoga dapat dipahami untuk kalimat 3. Kalau kalimat 1 kalian cek, ini kalau udah ada koma jelas keterangan ya. Ini ada untuk pastiin di sini ada kata depan gitu, kayak from to gitu. Ini kata depan. Nah ini udah sampai sini. Setiap jenis makhluk hidup di dunia ini, kenapa bisa sampai tahu subjeknya sampai sana? Ada patokan bisa pakai intonasi. Dan secara jenis kata beda loh ya. This ini kan this, that, those itu udah berakhir subjeknya. This book gitu ya, atau gitu dan seterusnya. Nah, jadi ini tuh sama gitu. Jadi penanda berakhirnya subjek itu ada acuan ini itunya tersebut. Kalau ada itu udah beda nih, udah memerlukan udah predikat. Gak bablas ya, predikatnya nggak bablas sampai kondisi. Gitu. Kenapa? Ini jenis katanya beda, nggak bisa bersama. Kata kerja dan kata benda nggak bisa bersama, udah misah gitu. Memerlukan apa? Memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Jadi sampelnya kalimat 1 itu udah benar, sementara kalimat efektifnya. Baik, sudah 3 nomor, silakan ada yang mau dikonfirmasi, boleh di-share. Nanti kakak lanjutin ke nomor berikutnya. Ini pembahasannya di colak aja ya, karena ini versi Bajarak. Nah, versi Bajarak itu hanya khusus pengajar, ya, versi Bajarak. Gak apa-apa pakai yang secola juga cukup ya, secola juga cukup. Nah, kemudian kita lanjutin, dan rekamannya juga bisa kalian nanti ulang-ulang ya. Akan lanjutin ya. Nah, sebelum ke bacaan lain, kita ke kaidah penulisan lagi ya. Oke. Di sini kakak akan perjelas lagi agar kalian tidak mudah terjebak saat mengerjakan soal yang sering muncul yang model 2 tahun terakhir ini muncul kayak gini nih. 2 tahun terakhir ini muncul yang seperti ini. Nah, ini kita lihat ya di teks 4 ini akan menjawab beberapa nomor, bahkan bisa 5 nomor lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangin satu teks dijadiin 7 soal gitu. Berarti kan gampang sebenarnya, cuma paragraf ini doang. Kalian tuh nggak butuh apa ya, nentuin judul bacaan. Kalau ini lebih ke kaidahnya bener nggak? Yang harus dicek ketika ngajarin soal kayak gini apa aja? Ejaan, ada 4 ya. Itu harus kuasai itu udah wajib tuh, udah lewat tuh semester 1. Nah bagi yang baru gabung, kalian sudah kejar ya di nanti problem setnya kerjain, TPM-nya kerjain. Nah, sekarang kita langsung aja lihat yang ditebalin. Itu lebih hematnya gitu. Yang tebalinnya cek dulu yang ada angkanya. Oh, 26 dulu, oke. Terus di sini ada kata dalam. Emang masalah dalam kenapa dia ganggu? Emang dalam salah kah?
Ya nggak salah kalau dia posisinya benar gitu. Tapi di sini posisinya nggak benar gitu. Coba dicek. Ini bisa jadi penyebab ya suatu kalimat ini angka 26 ini tidak efektif karena tidak lengkap struktur. Penyebab tidak lengkap di struktur itu bisa jadi nggak ada subjek. Contohnya apa? Ya ini ada kata dalam atau kata depan. Pola sederhananya gini. Kepada para penumpang harap mengencangkan gitu ya, mengencangkan sabuk pengaman. Yang harap mengencangkan sabuk pengaman itu siapa? Para penumpang atau si kepada? Harusnya para penumpang. Nah, jadi yang salahnya apa? Kepadanya kak. Oh berarti dia membuat nggak ada subjek kan? Iya. Jadi kalau yang kayak gini, kalian harus bisa sampai menjawab gini. Kalau ingin lebih akurat menjawabnya, kalian harus cari tahu dulu salahnya apa. Misal kalian mau perbaiki ya, maka menurut saya ini salah. Nah, kalian harus bisa jawab penyebab salahnya emang apa. Nah, harus cari tahu dulu. Ini penyebab salahnya apa? Tidak ada subjek kak. Perbaiki jangan. Perbaiki. Kenapa perbaiki? Ya biar benar kalimatnya. Sehingga kalian nggak akan milih A, ya kan? Kalau milih yang A itu salah. Kenapa? Kalian nggak memperbaiki yang salah. Harusnya memperbaiki yang memang salah di sini. Berarti kan ini harus diperbaiki dong. Oke, perbaikilah yang tadi. Nah, setelah tahu penyebab, cari solusi dong. Solusinya menjawab penyebab tadi, menjawab masalah. Gitu kan berpikirnya. Oh, berarti kalau nggak ada subjek, munculin subjek dong. Iya. Gimana cara munculin subjek? Bisa buang kata depannya. Gitu. Ya, secara mudahnya buang kata depannya. Perbaikannya, buang kata, ya, hilangkan kata, atau tambahin kata, atau ubah susunan kata. Itu secara ininya ya, terstrukturnya bisa kayak gitu, bisa hilangin si kata itu, bisa ubah susunan atau bisa tambahin sesuatu kata, tambahinnya kata tertentu lah. Tapi kalau ini nggak bisa tambahin kata ya, yang kayak gini udah harus hilang gitu ya. Aplikasinya terlalu membentuk. Kenapa juga emang harus dihilangin? Nah, ini makin kuat dengan ada kata kerja membentuk. Ingat kayak tadi tuh ya, siapa yang dapat mengancam? Nggak ada orang tadi kan. Nah, tadi di sini jelas juga siapa yang terlalu membentuk atau apa yang terlalu membentuk satu arah. Nah, kan nggak ada subjek. Di dalam nggak bisa jadi subjek gitu. Kayak tadi sih kepada para penumpang gitu. Atau bagi siswa, si baginya nggak bisa jadi subjek. Kalau kata kerja aktif gitu. Kalau mau diganti jadi terlalu terlalu dibentuk. Pembelajaran khusus gitu ya, terlalu terbentuk dalam aplikasinya gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi kan ini nggak bisa diubah gitu, di opsinya nggak ada kan. Maka di opsinya tinggal dicek dulu. Oh, opsinya cuma ngilangin, harus muncul subjek nih. Saya otomatis nggak akan milih BC kak. Ya nggak usah repot-repot lihat BC udah. Karena B sama C masih ada dalam kan. Itu nggak perlu repot-repot lihat itu. Oke, ini bicara strategi gitu ya. Waktu kalian akan lebih hemat ketika lihat D sama E doang. Nah kan kalian udah yakin nih dalamnya emang salah, nggak usah milih dalam lagi di opsi B, gitu kan, nah, gitu. Jadi nggak usah menyita waktu kalian hanya melihat BC atau menganalisis BC. Langsung aja ke D dan E. Nah kenapa juga yang D masalah kak? Kan sama, hati-hati tanda koma juga penting tuh, salah jadinya. Ini kenapa salah komanya bermasalah? Karena dia akan mengganggu strukturnya, ya S, P. Jadi itu kesalahan tanda koma juga. Maka kalau soal yang kayak gini harus secara kaidah udah benar semua, kalimatnya harus baku, baik itu tanda baca atau apapun harus baku. Pertimbangin dulu struktur tadi. Oh strukturnya nggak lengkap nih, nggak ada subjek, dalamnya buangin ya. Iya. Tapi kan nggak ada kata aplikasi. Nah, kata dalam bahasa Indonesia itu banyak sinonimnya, banyak yang bisa menggantikan kata itu. Aplikasi sama dengan penerapan, sama dengan implementasi, sama aja. Boleh ganti kak, boleh, sama-sama. Penerapannya, gitu. Penerapannya terlalu membentuk satu arah pembelajaran khusus. Jadi jawabannya tanpa koma, otomatis ada subjek. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Pas saya maunya aplikasi sesuaiin aja sama yang pembuat soal. Kan kita nggak bisa request nanti ke LTMPT, tolong dong buat ini yang sama kayak aplikasi doang di sini sama. Nggak bisa. Nah, jadi adaptif dengan menyesuaikan opsi jawaban. Ya, tipsnya untuk nomor 26. Nah, sekarang kita coba best practice ya. Kalian coba langsung coba nomor 27. Seandainya kalian melihat soal lagi yang kayak gini, yang perlu dipertimbangkan apa coba? Tiba-tiba ada melupakan gitu kan. Terus kalian cek ke kirinya ya, ke kiri dan ke kanan itu boleh. Kirinya apa? Sehingga kata buku. Kita harus tanya lagi nih. Emang siapa yang melupakan mata pelajaran lainnya kan? Tanya si aplikasi atau si penerapan.
Sehingga penerapannya melupakan mata pelajaran. Emang dia bisa melupakan gitu. Yang bisa melupakan itu manusia. Nah, berarti kalau cirinya kan, berarti gimana solusinya Kak? Bisa hilangin, tapi kalau dihilangin kan mata pelajaran lainnya gimana? Nah, gitu kan. Berarti lihat opsinya ternyata menuntut kita mencari ya susunannya yang tepat. Berarti ini ubah susunan. Kenapa bisa tahu ubah susunan? Ini semuanya ada susunan yang beda. Lupa mata, diingatkan, dilupakan misalnya. Nah, berarti ini ubah susunan nih. Ubah susunan bisa dari aktif jadi pasif gitu kan solusi. Ini kan mau ubah aja. Kenapa nggak boleh jadi ini coba? Yang dilupakan mata pelajaran lain apa? Emang mata pelajaran lain bisa melupakan? Kan nggak bisa. Nah gitu. Jadi pertimbangkan juga tuh yang kayak gitu. Kalau saya ganti jadi di, berarti harus ada orang yang dilupakannya awalnya siapa, ya kan? Dilupakan mata pelajaran lainnya. Yang dilupakan mata pelajaran lain itu apa? Nggak ada. Jadi nggak boleh pakai di kan? Nah otomatis kalian tinggal sortir tuh yang di, yang C ya. Salah. Kalau milih B kak sama aja. Siapa emang yang lupa mata pelajaran lain? Nah gitu. Sehingga lupa mata pelajaran lain. Siapa yang lupa mata pelajaran lain? Nggak ada. Oke. Gitu. Oke. Nah sekarang antara D sama E jelas ya dia kayak B gitu. Ya lupa terhadap mata pelajaran lain atau terhadap pelajaran lain. Nah jadi intinya udah ketemu kan pola B sama E sama-sama salah kan? Antara C sama D aja tinggal disortir. Oh antara D sama ter. Kalau D itu disengaja pasti ada pelakunya. Tapi kalau ter itu bisa kata benda yang nggak bernyawa atau bisa bukan manusia. Mata pelajaran lain terlupakan. Jadi kalau ter itu bisa untuk kedua hal ya, bisa untuk manusia, bisa untuk hewan dan seterusnya. Oke, gitu. Nah itu untuk 27, silakan boleh sambil di-chat ya, boleh nanti kalau ingin ditanyakan, dikonfirmasi ya. Kakak udah ngasih ya 2 tipe ya, ini tipe yang subjeknya nggak ada, yang ini nggak ada subjek, terus bisa diubah sunannya. Oke, ada? Atau bisa dilanjutin dulu aja, nanti kalau pas sesi diskusi boleh ya kakak minta kalian untuk nanti bisa nanya atau konfirmasi. Kita sampai 17.40 untuk sesi PO, 10 menitnya kakak akan bahas si Sopel tadi ya. Ini yang kayak gini gimana ya kak pembelajaran? Saya kan harus mempertimbangkan sesuatu. Pertama ini udah di awal kalimat ya setelah titik. Oke. Pertama kalian strukturnya dulu. Oke. Pembelajaran subjek kan terlalu membentuk. Kan secara struktur aman kan. Saya harus nyari apa dong? Penulisan. Secara penulisan benar juga ya. Kalau nasal ditambah huruf B itu jadi kayak iklab tuh kayak hukum tajwidnya. Mau ditambah baca apa? Membaca kak, gitu kan? Oh berarti ini juga sama nih nasal ya ataupun si N-nya tadi berubah jadi B. Pembelajaran. Berarti secara bentuk udah benar. Tapi secara arti benar nggak? Nggak benar dia. Kenapa? Karena pembelajaran itu proses mempelajari sesuatu. Pasti ada orang dengan orang gitu. Pembelajaran antara guru dan siswa gitu. Ya kan? Nah tapi kalau ini nggak ada, maka ini harus diganti nih pembelajaran. Nah yang terlalu membentuk satu sulit kurung itu berarti yang ngajarin biasanya. Yang ngajarin berarti pengajaran. Kata dasarnya harus ajar. Pengajaran. Jadi dia lebih ke pengajar dan mengajar. Karena di sini ada guru tuh. Oh berarti konteksnya kah yang kita mainin? Iya, lihat kalimat sebelumnya. Oh karena kalimat sebelumnya itu ini berarti yang membentuk tuh pasti si pihak tertentu kan. Berarti ini bukan dua pihak. Ya berarti satu pihak dulu nih. Biasanya guru atau yang membuat program. Nah, maka di sini lebih kuat juga dengan ada kata guru. Guru pun cenderung, berarti sebelumnya ini bahasanya tentang pengajaran dari guru. Gitu. Pengajaran selalu membentuk satu sudut kurikulum yang diringkas ke dalam bentuk dan seterusnya. Kayak contohnya ini informasinya tuh ngejelasin kalian disuruh untuk cinta tanah air nih. Kalian cuma disuruh ngapal lagu Indonesia Raya tanpa menerapkan dalam kehidupan misalnya. Nah itu jadi harusnya pengajaran ya bukan pembelajaran. Jadi jawabannya C. Kalau belajarnya harus ada orangnya, belajarnya manusia. Pelajarannya, berarti pelajaran itu ada subjek mapelnya. Kan di sini nggak jelasin subjek mapel apa. Ya, jadi ini nggak disebutin mapel apa. Oke, jadi nggak pakai pelajaran, tapi orang yang ngajarinnya. Apalagi ajarannya, hasil mengajar. Nah, kalau itu belum hasil, tapi lebih ke proses mengajarkan sesuatu. Begitu untuk 28 ya. Berarti 28 kan dia bukan bentuk atau struktur, tapi lebih ke makna kata. Jadi kecurigaan deteksi kalian itu antara bentuk dan arti. Jadi
bahasa itu nggak akan lepas dari bentuk dan arti, form and meaning gitu ya. Form and meaningnya harus kalian juga pertimbangkan. Kalau udah pegang bentuk sama arti udah maknanya udah mantep gitu. Jadi kalian nggak akan ragu. Nah, sekarang coba agar tidak ragu lagi, apakah ini masalah struktur atau masalah arti kan? Nah coba ini mengarahkan kepada pertama kali struktur dulu kita cek. Ini udah ada guru nih, guru subjek pun cenderung ya juga cenderung. Nah, juga cenderung tuh harus ada nempel kata kerjanya ini, kata kerjanya juga cenderung mengarahkan. Cirinya bahasa Indonesia mirip sebenarnya kayak adverbnya bahasa Inggris ya. I will go. Jadi ada will, ada akan dan seterusnya. Itu tuh kata keterangan, bukan fungsi keterangan. Kalau kata keterangan tuh nempel dengan predikat biasanya lebih mudah gitu. Guru pun selalu mengarahkan kan bisa diganti tuh. Ya, jadi si pun cenderungnya udah jadi predikat sampai mengarahkan. Berarti kan harus ada objeknya yang diarahkan kan? Mengarahkan apa? Gitu. Atau mengarahkan siapa? Bukan mengarahkan si kepada. Berarti yang salahnya apa dong? Kata kepada kak. Oh, berarti pilihan katanya tidak tepat sehingga membuat strukturnya tidak lengkap. Penyebabnya apa ini harus diganti kak? Tadi tidak tepat milih kata. Jadi tidak sepadan. Kalau secara teori kalimatnya dia tidak sepadan atau tidak lengkap strukturnya. Pola gampang praktisnya gampang kayak gini nih. Kalau udah ada kata kerja me yang aktif dan bisa diubah jadi di, kan harus pastiin ini nggak boleh ada kata depan, nggak boleh ada konjungsi. Contoh, ibu memasak, ada gini. Penelitian ini nanti kalian kan kuliah pakai penelitian ya. Penelitian ini membahas tentang, si tentang juga sama. Tentang itu about ya. About tuh nggak bisa kalian gunain setelah ada me kata kerja aktif gitu. Saya membahas tentang, nah sama aja, nggak boleh ada tentang. Saya membahas kepada, nggak usah. Saya membahas virus misalnya, nah, udah cukup, nggak boleh ada tentang atau kepada, ada seterusnya. Ya, jadi ini langsung aja mengarahkan prinsip, mengarahkan apa? Mengarahkan prinsip moral. Prinsip moral diarahkan, gitu ya, guru. Gitu. Jadi itu bisa kayak gitu. Berarti perbaikannya gimana? Solusi dari yang kita perbaiki tadi, tinggal hapus kata kepada kan? Nah gitu jawabannya, satu-satunya yang nggak ada lagi kata depan itu B. Kalau kalian cermati ya secara gampangnya gini aja. Oh berarti saya nggak boleh nih kak kalau udah pakai me kata depan kan? Iya oke, benar. Jadi kalau udah pilih C lagi salah, ini sama aja mengarah terus pada. Gitu. Ya jadi mengarah pada apa jadinya kayak gitu? Pada sesuatu. Nah, tapi kan bukan untuk itu. Kemudian kalau milih yang D diarahkan. Masa guru diarahkan kepada, nah gitu ya, guru diarahkan kepada apa, siapa, kan nggak ada ya. Kalau diarahkan pasti ada ya subjek lainnya atau ada pihak lainnya gitu. Nah kemudian di sini yang E juga sama, guru pun terarah pada, berarti nggak sengaja terarah pada, jadi kesalahan pilihan. Jadi jawabannya yang B, yang mengarahkan itu melakukan pengarahan. Oke, kemudian kita cobain lagi di nomor 30. Nah, bedanya kalau yang udah satu kata kayak gini, berarti timbangannya adalah ini ya, antara 2636 apa 30 itu, kan harus pastiin dulu bentuknya bener nggak gitu. Oh bener kak pembelajaran, oke. Tapi ini bener nggak bentuknya? Bentuk itu dalam arti baku nggak, bener nggak nyerapnya gitu. Empirik itu dari bahasa Inggris empirical ya, tapi nggak empirik bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kalau kalian kamus adalah kalau kalian buka kamus gitu maksudnya empiris gitu. Empirisnya bukan empiriknya. Jadi bukti empiris bukan bukti empirik. Jadi empirisnya. Nah, kenapa kan bisa dimiringin dia kalau nggak baku? Ya kan ini fungsinya harus kita perbaiki. Kalau mau tegak tulisnya dengan yang baku empirisnya. Kenapa nggak boleh dimiringin? Karena dia bukan memutuskan arti kata. Bukan memutuskan arti kata. Lebih utamakan cari yang baku perbaikannya. Nah udah yang D. Utamakan yang baku dibanding ya antara B sama C gitu. Nah ya, jadi kalau mau pakai petik dua itu mau kalian khususin sesuatu, misal dilarang memberi amplop gitu. Nah, atau kalau yang C menegaskan, kan ini bukan menegaskan bagian kata. Kalau yang E masih ingat ya penjelasan arti kata tuh ngejelasin yang bahasa asing atau bahasa daerah. Misalnya school building, nah, terjemahin pakai petik satu, bangunan sekolah. Nah, gitu. Itu untuk 30 lebih ke kata baku doang, lebih simpel, lebih cepat cara jawabnya. Kalian tinggal ganti dengan yang baku. Gimana dong saya nggak bisa buka kamus nanti pas UTBK? Tinggal kalian cek bahasa Inggrisnya. Kalau yang cek itu ya, kalau di yang di belakang kayak practice ya, itu
Itu beda, itu praktik benar, karena bukan praktis. Kalau praktis itu sifatnya praktik kegiatan, tapi empirik nggak bisa dibuat kayak gitu. Karena empirik itu bukan kegiatan, ya sifatnya udah hasil, sifat. Jadi empiris, ya. Itu untuk empiris kalian tinggal ingat aja, yang bakunya empiris, bukan empirik. Terus di nomor berikutnya, dua nomor tambahan, 31 dan 32 itu beda, ya. Secara ininya ya, perlakuan. Kalau secara struktur emang bermasalah tuh. Nah, coba. Sekarang kalian latihan 31 samain kayak 26. Cara menjawabnya samain kayak 26. Kenapa harus dicoret coba si dalamnya? Ada yang mau nyoba coba jelasin? Kenapa sih harus kita buang si dalamnya? Dari mana kita tulis dibuang? Ya, Irham kenapa nggak ada subjeknya? Karena dari mana? Didahulukan. Kan di sini nggak ada mu-nya nih. Nah, coba. Kenapa? Selain nggak ada mu-nya, berarti kan kita harus cari juga selain ada mu nih. Berarti kalau nanya subjek gimana? Apa yang belum dapat dikatakan terdapat? Yang belum dapat dikatakan tercapai apa sih? Si proses pendidikannya, bukan si dalamnya. Oh kan si tercapai subjek Kak, nggak bisa. Apa yang belum dapat dikatakan? Tercapai Kak? Enggak. Tercapai itu pelengkap ke sini. Dikatakan apa? Dikatakan tercapai gitu. Jadi benar tadi. Berarti si dalamnya masalah kan? Si dalamnya kita tinggal buang doang, dalamnya enak kan? Gitu. Proses pendidikan di Indonesia. Kenapa kan tadi di Indonesia coret aja? Dia cuma perluasan kalau ada kata depan kayak gini ya. Biar lebih mudah kalian bacanya. Kalau ada yang itu perluasan sampai tadi ya, sampai sini. Nah, itu. Nah, mengedepankan nanti itu sebagai predikat. Benar ya, jalannya kayak gitu. Sampai sini tadi. Jadi yang belum dapat dikatakan tercapai ini predikat pelengkap dan di sini subjek. Itu ya cara jawabnya mirip dengan 26 cuma beda kata kerjanya. Jadi nggak usah terlalu terjebak dengan mu juga. Pastiin dulu tuh setelah CD-nya apa gitu. Ya, gitu. Kalau nanti dijual pulsa, yang dijual apa? Pulsa boleh. Pulsa dijual. Nah, kalau bisa dibolak-balik itu boleh tuh. Udah pasti setelah predikatnya subjek setelah D-nya. Dijual pulsa. Apa yang dijual? Pulsa. Di mana? Nah, kalau di itu ya cuma keterangan tempat doang. Di sini pulsa dijual di sini. Nah, gitu. Jadi bisa cara mastiinnya kayak gitu. Oke, sekarang coba kalian nomor 32. Tapi apakah bisa pelakuannya dengan kayak tadi doang, Kak? Nggak bisa kalau kayak tadi doang. Kenapa? Kalau kalian juga hilangin ininya ya, di dalamnya, ini belum menyelesaikan masalah. Prosesnya pendidikan, nah kalau udah ada yang kayak gini jadi masalah. Nggak bisa ngacu ke sebelumnya juga. Prosesnya pendidikan di Indonesia, nah seolah-olah nanti ada dua subjek. Oke, jadi nggak bisa kita pakai yang seperti tadi polanya. Oke, tujuan penelitiannya, gitu. Jadi nyanya ke siapa? Harus ke orang kan. Tapi kalau ini kan jadi nyanya ke siapa jadi kalau mau gampangnya tentuin dulu subjeknya belum ada kan. Oke, subjeknya jadi bingung Kak, apakah si prosesnya atau si pendidikannya. Terus predikatnya ada mau ya Kak? Mengedepankan. Oke, mengedepankan ini predikat. Apa yang mengedepankan penilaian pencapaian individu dalam prosesnya atau si pendidikan? Nah, gitu ya. Jadi bisa dua halnya. Apakah si prosesnya saja atau si pendidikannya langsung? Nah, jadi si dalamnya kita perlakukan sebagai keterangan, kasih koma di sini. Dalam prosesnya pakai intonasi gitu ya. In ataupun bahasa Inggrisnya in, at, dan seterusnya pasti dia harus kasih koma setelahnya. Nah, berarti jawaban 32 itu nggak, kalau mau pakai dalam lagi harus ada komanya dong gitu. Nah, salahnya yang B nggak ada koma ya. Meskipun udah diganti, nyanya hilang gitu, nggak ada koma. Terus Kak, kenapa yang C jadi salah? Tetap nggak ada subjek jadi. Kalau milih yang C kan kita butuh subjek tuh. Kalau ada me, gitu kan mengedepankan. Nah, salahnya kalau kita milih yang C itu nggak ada subjek. Jadi yang mengedepankannya nggak ada setelahnya nanti. Nah, kan komanya di sini salah. Harusnya komanya di prosesnya, koma yang E. Dalam prosesnya penelitian ini, nah kayak gitu kan. Kalau kalian pakai dalam prosesnya penelitian ini, nah itu jadi subjeknya nggak jelas. Itu perbaikan strukturnya. Oke, seperti itu. Ada yang mau dikonfirmasiin dulu dari 26 sampai 32? Barangkali kalian mau konfirmasi terkait hal apa, silakan. Kakak konfirmasiin dulu ya sebelum lanjut ke nomor lain.
Nanti kita bisa sampai 7 menit lagi nih untuk membahas yang ini sisanya kakak jelasin 3 nomor nih ya. Boleh barangkali kalian mau nanya soal bacaan nih, karena nggak fokus dulu ke bacaan, memperdalam dulu kaidah penulisan yang sering ngejebak ya, padahal itu gampang harusnya. Kalau bacaan mah penting kalian latihan dulu treatmentnya, sering baca informasi dan udah paham duduk perkaranya dengan ide-ide. Ada nggak yang mau ditanyain dulu dari 26 tadi 32? Kalau nggak kita lanjut ke sini nih, 34, 36, 37. Saya mau tanya Kak. Boleh agak suaranya ya, coba silakan. Nomor berapa? Sama kepada itu apa ya Kak? Beda penggunaannya. 3, suara yang kecil ya. Boleh tulis juga di chat nggak apa-apa. Soalnya kecil begini. 29 Kak. 29. Betul ya? Penggunaan sama kepada itu ada bedanya nggak Kak? Ini, yang C. Konfirmasi yang C. Mengarah pada. Maksudnya pada sama kepada itu beda nggak? Maksudnya? Pada sama kepada itu beda nggak gitu? Oke. Nah sekarang ini setelah kalian pakai audio dimatiin juga ya, biar nggak ada echo-nya. Oke, coba kita cek dulu. Pada sama kepada beda nggak ya? Kalau bahasa Inggris pada apa? Ada nggak sih bahasa Inggrisnya pada? Kepada? Kalau biasanya kan buat ini ya, buat surat ya, from dari ya, tuh bisa bagi atau kepada ya. Nah kalau Indonesia uniknya pada dan kepada itu beda untuk konteks tertentu ya. Nah pertama pada itu untuk waktu, ya kan? Pada untuk waktu kan, ini bukan waktu kan? Oke, jadi otomatis setelah nggak mungkin. Setelah nggak mungkin pakai kata depan, ada atau kepada. Nah, kalau pakai pada, kalian bisa menyatakan waktu. Pada sore hari, kayak itu satu kan. Bisa nggak pakai kepada sore hari? Nggak bisa. Itu satu perbedaannya yang ketemu ya. Pada untuk waktu, kepada bukan untuk waktu. Secara jelas gitu dulu kan. Terus, kepada itu spesifik untuk orangnya. Ya, gitu. Kepada sabuk pengaman harap dikencangkan. Jadi, sabuk pengaman itu dikencangkan atau pakai oleh ya, sabuk pengaman dikencangkan oleh para penumpang, itu biar lebih jelas. Tapi kalau kepada itu biasanya untuk tujuan gitu ya, ataupun kepada yang membutuhkan ya gitu kan. Bantuan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, bukan bantuan disalurkan pada orang bisa aja, tapi konteksnya lebih tepat kalau kita pakai kepada karena lebih spesifik itu. Jadi kalau pada itu bisa pakai waktu, tapi kalau kepada nggak bisa. Kalau pada juga bisa untuk kepemilikan. Kalau kata ganti ini ya orang ya. Contohnya bukunya ada pada rumah, ada padaku. Nah, padaku boleh, padamu boleh, padamu negeri, bukan kepadamu negeri, ya kan? Jadi pakai padamu tuh boleh. Jadi pada tuh menggantikan juga nanti untuk kata ganti orang. Padamu, padaku boleh. Tapi secara struktur dia nggak melekat setelah kata kerja yang aktif mengarahkan pada. Gitu. Kenapa ini nggak boleh pakai mengarah? Guru pun cenderung mengarah yang ada menyasar pada gitu. Tapi ini lebih mengarahkan siswa nantinya ya, mengarahkan objeknya jadinya ya. Mengarahkan konteksnya ya. Konteksnya kenapa pakai me kan? Nggak pakai me. Kalau me saja itu jadi nanti menjadi, nah, konteksnya cuma menjadi arah doang. Mengarah menjadi arah. Tapi kalau mengarahkan, melakukan pengarahan. Pertama itu dulu pertimbangin dari kata kerjanya. Me dan me kan beda. Membaca sama membacakan sama nggak? Nggak. Kalau membacakan itu pasti untuk orangnya kan. Tapi kenapa kan nggak pakai kepada? Ya nggak mesti, karena nggak ada orang yang dimunculin. Oke, jadi antara pada sama kepada beda secara kata depan fungsinya. Oke tadi ya. Kalau untuk pada bisa untuk menyatakan tadi kepemilikan kata ganti orang, kepada spesifik untuk orang saja. Itu ya, semoga menjawab. Dan nanti itu bisa diperkuat di kamus KBBI, kan tinggal cek secara jenis kata sama-sama kata depan, secara fungsinya dia beda. Begitu. Seperti ini aja, kayak sebagai dan dengan, sama nggak?
Dengan tuh bisa lebih luas gitu. Dengan tuh bisa untuk kondisi ya, dengan lambat, nah kondisi atau dengan tuh cara ya dengan melempar, nah itu cara gitu kan. Atau dengan itu untuk kesertaan gitu. Dia pergi denganku, nah, gitu. Jadi kalau dengan lebih luas kan. Sebagai itu tujuan. Sebagai sarana nah, itu lebih spesifik gitu. Jadi tapi boleh-boleh aja pilih keduanya. Tapi bedanya tadi sesuaikan dengan konteks sekali. Ya itu ya untuk penggunaan pada dan kepada. Semoga dapat terjawab. Berikutnya mau dikonfirmasi ulang atau mau lanjut ke soal ini 34 atau 36 37 atau kalian boleh request soal deh boleh. Atau mau ke PPU boleh lah. Karena ngejelasin PPU boleh yang sampel sinonim antonimnya. Mau apa? Mau yang masih kaidah atau mau dikasih sampel PPU? Nanti setelahnya bisa dikonsultasiin juga di lokasi atau via aplikasi sekolah ya bisa konsultasi. Ini chatnya ada yang belum terbaca, boleh nanti bacain aja atau kalian chat dulu boleh. Ini masih dibuka ya lama ya. Oke, jadi itu untuk kaidah penulisan. Nah, itu memperbaikinya di TO berikutnya. Iya, oke ya nggak ada ya. Nah, sekarang ini contoh ya. Kosakata tuh kadang ngejebak. Ini soal apa kosakata asing? Gampang. Kosakata tuh sama dengan kata. Leksikon kosakata ya anggaplah sama lah untuk konteks soal kosakata ya di sini itu sebuah kata yang asing. Berarti dari bahasa asing, dari bahasa selain bahasa Indonesia. Kalau dia tulisannya awalnya miring ya. Yang tidak tepat ya maksudnya. Nah, kalian berarti harus tahu konsep bahasa asing itu kalau mau diserap apa. A2TK, oke? A2TK. Ingat ATK, ingat A2TK. Adopsi sama persis itu. Kayak adopsi anak, nggak kita ubah gendernya, nggak kita ubah dia awalnya dari siapa. Nah, seperti film. Udah kayak gini nulisnya, nggak usah pakai film, nonton film yuk gitu. Nggak kan? Atau pakai film gitu. Itu kan jadi nggak perlu. Itu yang diadopsi, makanya nggak apa-apa, nggak diserap. Ini tapi udah diserapnya udah diadopsi gitu. Udah kita pakai film ya, oke. Terus kan kenapa harus diadaptasi? Karena orang Indonesia susah ngucapinnya. Photocopy gitu. Ayo saya mau photocopy dulu. Karena namanya C ya, photocopy. Nah jadi ini pakai photocopy gitu. Seperti kalian complete coba terjemahin. Komplit gitu. Ya, diadaptasiin ya. Jadi C-nya jadi K. Komplit. Di sini translasi itu terjemahin ya. Kayak tadi school building, kalau diterjemahin ngikutin bahasa Indonesia strukturnya. Struktur Indonesia umumnya DM ya, diterangkan menerangkan. Contohnya school building, coba terjemahin. Kalau satu kata ngikutin bahasa Inggris, sekolah bangunan. Padahal school building di sana artinya mau ke bangunan sekolah. Iya kan? Jadi hati-hati ketika nerjemahinnya. Jadi kalau pakai polanya bahasa Inggris itu bisa beda sama Indonesia. Seperti this day apa terjemahannya? Ini hari itu mah orang Betawi. This day diterjemahin jadi hari ini. Itu kan beda kan? Nah itu translasi itu udah ada proses sih nyerapin dulu ke bahasa Indonesia. Kalau kreasi itu beda banget sama bentuk awalnya. Flying fox, kalau kalian terjemahin jadi rubah terbang atau terbang rubah, itu nggak bisa artinya nggak sepadan ya kan? Karena kalian bisa kasih dengan mancakrida. Itu upaya untuk menyerap tapi dengan bahasa kita yang mungkin sama. Mancat tuh luar, krida tuh berdasarkan dengan alam gitu. Jadi mancakrida. Jadi jawabannya terlihat di kalimat 7 nanti ya. Nah, kenapa kalimat 7 bermasalah? Kalimat 7 itu cek prosentase. Kenapa prosentase? Kan saya dengarnya prosentase di guru saya kan. Nah, bisa jadi guru kaliannya hilaf gitu ya, nggak buka kamus. Nah, prosentase itu tidak bagus. Bahasa Inggrisnya apa? Itu ada cek persen ya, persentation ya, persentase. Beda sama presentasi ya. Presentasi harusnya presentasi. Nah, presentasi itu berarti mempresentasikan. Tapi kalau ini persen berarti persentase bukan presentase, bukan presentase. Karena ini bukan kehadiran. Persentase. Dari persentase. Itu jadi yang bakunya itu akses dari bahasa Inggris access gitu ya. ACC
S juga. Nah, S-nya 1 atau 2 gitu. Nah, itu jadi kayak gitu tuh kalau nanti curigain kata tidak baku tuh tinggal cek aja. Itu nanti kakak tambahin sampel untuk PPU, nanti selebihnya boleh. Mungkin ada cukup waktu kita bahas yang lain. Penyebab kata tidak baku ini salah satu triknya bisa yang kayak gini. Salah huruf, biasanya huruf H. Ini salah nggak nih? Silahkan. Hanya buang, jadinya silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, pemain handal, pemain andal. Pemain andal, karena adanya pemain andalan. Andalan. Mengandalkan, bukan mengandalkan. Mengembuskan nafas terakhir, bukan menghembus. Hembusan angin harusnya hembus, jadi hanya dibuang H. Ada satu lagi ya, nanti kalian tercengang. Hadang atau adang. Walau badai mengadang harusnya, bukan menghadang. Nanti buka kamus ya, yang bakunya adang, mengadang. Oke, itu untuk. Tapi kalau untuk halang, coba cek aja. Tergantung ya makna artinya. Menghalang bukan menghalang. Coba cek aja. Nanti dicek ya, yang bakunya adang, bukan hadang. Nah, tapi kalau alang atau halang, boleh kalian sambil kepoin kamus. Kamusnya udah pada terinstall ya, nanti kalian bisa simulasi, cek aja di kamus, halang bener nggak? Halang tapi boleh kak, ya berarti nggak semuanya bisa dibuat kayak tadi ya. Cek dulu, yang seringnya aja umumnya kayak tadi ya, 3H plus tadi H yang hadang itu yang sering tertukar. Jadi kalau menghalang masih boleh ya, menghalangi pandangan. Oke, kalau tidak ada halangan, nah itu benar kan? Jadi tidak ada rintangan, tidak ada kendala. Ini kalau salah serap tuh yang awalnya sa, jadi harusnya is. Analisa, sintesa, hipotesa. Harusnya analisis, hipotesis, sintesis. Salah. Egalisir, koordinir, netralisir, egalisasi, koordinasi, netralisasi, minimalisasi. Terus tertukar kadang sama I-nya. Atlet harusnya atlet karena ada atletik. Apotik harusnya apotek karena harusnya apoteker. Nah, sama I-nya kebalik. Praktekum nggak ada, adanya praktikum. Dari bahasa Inggrisnya practice. Oke, itu selingan untuk kata baku dan tidak baku. Kakak ngasih sampel 1 untuk yang, oke. Ini model soal sinonim di PPU. Kayak gini tuh, kalian harus tabung kata 5 kata per hari, kayak bahasa Inggris ya. Tabung kata yang asing menurut kalian, yang menurut kalian belum tahu artinya. Ini legitimasi, artinya absa, udah. Itu gampang kayak gitu. Ya, perizinan jauh sama legitimasi. Kalau perizinan masih proses. Resmi legal. Oke, ilegal berarti nggak resmi, udah gitu. Bisa kan? Yuridis itu hukum. Udah ingat bidang. Bisa ingat bidang, bisa ingat konteks kalimat gitu. Oh dia legitimasi itu berarti pihak yang mengesahkan, yang mengabsahkan gitu. Terus kalian jangan terjebak untuk kata tujuan. Gimana kak saya nggak bisa lupa kamu? Tujuan sama niat beda. Niat tuh awal sebelum tujuan ya. Nah, punya niatan tuh ya. Nah tujuan tuh punya kehendak. Nah, arti sama dengan makna. C sama B sama, meaning ya sama. Sasaran tuh target. Kamu punya sasaran apa? Kamu punya target apa? Bukan punya tujuan apa? Bedain ya, bedain. Nggak pakai yang konteks sehari-hari yang masih bias. Oh kan saya seringnya tujuan tuh sasaran. Beda, tujuan tuh kehendak. Saya mau ngapain untuk mengetahui apa? Sasaran tuh target yang ingin dididiknya. Ini targetnya ini. Itu target, objek target. Itu sasaran. Oke, itu untuk manfaat. Kalau antonim, gampang yang paling kontras aja lawannya. Ini ya, contoh ini ya. Kalian pernah dengar rejim di mana di televisi? Iya kak, saya pernah nonton atau pernah baca rejim Soeharto misalnya. Oh berarti kalau Soeharto kan menjabat, berarti itu yang menguasai ataupun yang mengatur, berarti kayak negarawan. Itu kan orang yang di atas ya, penguasa sama. Elit itu berarti yang di atas gitu. Ya kan? Birokrat yang ngurusin birokrasi, ya udah tuh gampang gitu. Asam PD sama rejim Soeharto, berarti Soeharto tuh masuk asam PD misalnya. Nah gitu kan. Oh ya udah lawannya rejim, ya lawannya Soeharto berarti ngurus rakyat, berarti rakyat. Rejim tuh lawannya rakyat. Penguasa lawannya rakyat. Kalau kalian lagu Iwan Fals ya penguasa. Oh berarti lawannya rakyat. Bukan lawan dalam arti ini ya, cuma dalam arti beda artinya.
Pokoknya itu dulu mungkin ya untuk PPU. Yang ini nanti spesial, nanti dikonsul aja nih hubungan kata lebih dalamnya ya. Ini contoh aja, gampangnya gini. Hubungan kata itu kayak mencari antara A dengan B ya. Ini A sama B. Melamin dengan formalin hubungannya apa? Kan gampangnya gitu ya. Melamin itu contoh dari produk yang berbahaya. Formalin juga sama, gitu kan. Contoh. Rumah bukan contoh, tapi dia umum. Bagian dari rumah jendela, salah. Pohon umum, contohnya di dalam pohon ada buah, ya menghasilkan buah. Warna, contohnya merah. Kendaraan, contohnya mobil. Ya udah, ABDE salah. Contoh, kita contoh dari sesuatu. Nah, udah gitu aja. Jadi jawabannya D. Ya, itu untuk PO-nya. Kalau untuk Sopel, sifatnya ya, kakak kasih tahu, dia itu ada yang terbimbing. Terbimbing nanti di lokasi juga terbimbing tambahan. Nanti kakak kasih sampel saja, 2 nomor atau 3 nomor. Nah, nanti sisanya tuh yang mandiri kalian nanti coba diskusiin dengan teman, terus boleh ditanyain di konsultasi. Itu kalau Sopel sifatnya buat persiapan TO. Jadi gambarannya buat TO tuh kalian udah coba dulu pemanasan di Sopel. Gitu ya. Kalau ada yang mau tanyain boleh ditulisin di kolom chat. Kakak langsung ke Sopelnya. Ini yang paling gampang nomor 2. Terus nomor 3. Tadi ya, tidak baku itu tidak formal. Nah, udah dari soalnya baku itu formal ya kan. Formal itu resmi ya, legal ya udah. Berarti kata yang dibolehin gitu ya, diperbolehkan. Berarti yang kata yang tidak diperbolehkan berarti yang nggak baku, yang nggak formal, yang nggak resmi, yang nggak gitu ya. Non formal sama. Nah, kenapa kalimat 1? Kalimat 1 apa sih masalahnya? Kalimat 1 itu ada kata yang tidak baku. Kalau kata yang tidak baku cuma 1 kata dicek ya. Andal harusnya andal. Tadi udah ya, andal gitu. Menjadi andal dan berkelas di situ. Itu untuk yang kalimat 1 kesalahannya kata andal saja harusnya yang bakunya bukan andal. Nah, untuk yang ini yang mungkin belum jadi kebiasaan kalian, salah konjungsi itu nomor 3. Kan kemarin kita udah pernah ya di review itu salah konjungsi itu bisa jadi salah jenis. Kayak but itu nggak boleh di depan ya kayak. Iya boleh, ya nggak boleh betul. Tetapi koma salah dan koma salah. Dulu pernah ditulisin apa aja yang nggak boleh di depan ya. Konjungsi yang setara nggak boleh kalian tulisin di depan. Dan atau tetapi sedangkan melainkan dan same kan, atau yang masih maka sehingga juga nggak boleh. Nah ini satu lagi nih, nah kita masuk dulu ke poin 2, salah bahaya ya, salah bahasa. Kalian masih pakai sendal swallow, pulangnya bukan swallow satu di kaki kanannya swallow, satu lagi di kaki kiri bukan swallow. Nah itu salah pasangan. Nah juga di konjungsi nggak boleh kita salah pasangan karena dia udah setia satu sama lain ya. Kayak contoh dalam bahasa Inggris kalian udah dengar kata not only, pasangannya apa? But also. Not only artinya apa? Tidak hanya atau tidak saja, tidak sekadar, sama aja, pilih salah satu aja ini ya. Tidak hanya boleh. Pasangannya apa dong? Tidak pasangan tetapi gitu. Gitu ya. Jadi not pasangannya but gitu ya. Not only but also. Jadi kalau ada hanya atau sekadar atau saja, tambahin juga gitu. Itu doang, semudah itu kalau yang salah pasangan. Gimana kita tahu cara pasangannya salah? Ya udah cek, oh melainkan. Sebelumnya harusnya ada bukan kan? Iya. Kalau mau ada melainkan, pasangannya bukan. Gimana lagi cara mengidentifikasinya? Kalau ada kata tidak, ya dia tuh pasti ketemu kata kerja, gitu. Misalnya dia atau kata sifat sama. Dia misalnya barang itu tidak dipindahkan, tetapi gitu ya, digeser. Sama aja misalkan dan seterusnya. Jadi contohnya itu kata kerja, tidak plus kata kerja, kalau bukan kata benda. Rini bukan pelajar melainkan mahasiswa, nah gitu kan. Jadi itu pasangan, bukan hanya melainkan juga. Peristiwa itu bukan hanya, berarti kata benda, dan bukan hanya seterusnya melainkan juga. Jadi itu untuk pasangan konjungsi. Baik pasangannya apa dong? Maupun. Kalau baik ataupun si baik ya kata baik itu sudah setia dengan kata maupun, nggak boleh digabung-gabungkan beda pasangan ya. Jadi nggak boleh tukar pasangan ya. Tidak pasangannya wajib tetapi. Itu untuk nomor 3.
Semoga dapat dipahami ya. Sampelnya 2 nomor saja. Sisanya kan lanjutin di kelas masing-masing di sekolah di itu ya di lokasi. Itu ya dari Kak Iwan sekian. Nanti sisanya bisa konsultasi di sekolah atau di lokasi. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan?